Siapapun yang ingin suluk, yang ingin menghambakan diri untuk mendapat ridha Allah, wajib punya syekh. Pas pula ini babnya bab mursyid ini malam ini. Ini pas ngajak ayyuhal walad, ini intinya tasawuf. Kitab ini singkat, padat, intinya tasawuf. Wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amadana bi anwarihi wa asrari fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Iklam, ketahuilah, annahu, sesungguhnya kelakuan, yang bagi seharusnya lisaliki, bagi orang yang salik, bagi kita orang-orang yang salik, orang-orang yang menghambakan, sedang menuju Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang sedang berusaha untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Syekhun, apa syekhun? Seorang guru. Maka seharusnya bagi orang yang salik, orang yang ingin suluk, yang ingin menjalankan dirinya ke hadapan Allah, dia harus punya syekh, mursyidun, seorang mursyid, murabbi, seorang murabbi. Liyukhrija, agar mengeluarkan sapa syekh, mursyid, mengeluarkan al-akhlaqa, akan akhlak as-sayyi'ata, yang jelek, minhu, dari orang yang salik, bitarbiyatihi, dengan tarbiyahnya mursyid. Wa yaj'al, dan menjadikan sapa syekh, makanah, akan tempatnya akhlak, khuluqan hasanan, akhlak yang baik. Sehingga orang-orang yang suluk, orang-orang yang salik, orang-orang yang bertorikoh, itu harus punya seorang mursyid, seorang guru, seorang murabi yang bisa mengeluarkan akhlak-akhlak tercela dalam diri kita dengan tarbiyahnya, menempatkan akhlak-akhlak kita yang buruk kepada akhlak yang baik. Wa makna tarbiyati, bermula makna tarbiyah itu yusbihu, menyerupai fi'lal falahi, seperti pekerjaan petani. Tarbiyahnya seorang syekh, mendidiknya seorang guru kepada muridnya, persis seperti petani. Alladzi, yang yakla'u, yang mencopot, yang mencabut sapa syekh, sapa petani, as-sauka, akan rumput, wa yukhriju, dan mengeluarkan an-nabatati, akan tanaman-tanaman, al-ajnabiyata, yang lain, mim baini zar'i, dari antaranya tumbuh-tumbuhan yang kita tanam, liyahsuna, supaya bagus apa nabatuhu, tumbuhnya, zuru, wayakmulah, dan wayakmulu, dan sempurna apa ri'u, panennya. Jadi tarbiyahnya seorang syekh, tarbiyahnya seorang murid, seorang mursyid, cara mendidiknya seorang mursyid itu seperti petani yang mencabuti rumput-rumput yang ada di tanaman padi, atau yang mencabuti tanaman-tanaman selain daripada padi. Apa tujuannya? Agar padi itu tumbuh cantik. Maka inilah tugasnya mursyid, mengeluarkan segala sifat-sifat yang bukan daripada sifat terpuji dalam diri kita. Karena hakikatnya kita hidup ini untuk mencari ridha Allah. Dan ridha Allah tidak akan pernah kita capai kalau kita tidak memiliki akhlak yang terpuji. Dan akhlak yang terpuji tidak akan tumbuh subur apabila di antara akhlak kita banyak akhlak-akhlak tercela. Satu contoh hasad, satu contoh hasud dalam diri kita. Dikatakan hasud itu kama ta'kulunar al-hatab, seperti api yang memakan kayu yang kering. Jadi segala kebaikan-kebaikan kita yang banyak, apabila ada hasud dalam diri kita,
habis bersih dimakan oleh hasud tersebut. Sedikit saja kita punya hasud kepada orang lain, nggak senang sama orang lain, sholat kita, tahajud kita habis bersih, nggak ada faedah. Maka tujuan mursyid ini mengeluarkan penyakit-penyakit semisal ini. Maka nggak akan mungkin ayam sekandang dengan musang, pasti ayam akan mati dimakan musang. Nggak akan mungkin padi tumbuh bareng dengan ilalang, ya kalah padinya, nggak cantik tumbuhnya. Maka tatkala kita pingin akhlak terpuji itu tumbuh subur dalam diri kita, maka buanglah sifat tercela. Siapa yang membuang? Ya mursyid kita, murabbi kita, masyayikh kita. Maka kita butuh bantuan guru-guru untuk membuang sifat-sifat tercela yang ada dalam diri kita. Wala buddha, dan gak bisa, harus lisaliki bagi orang yang solo, bagi orang yang salik, min syaikhin, dari seorang guru. Wajib punya guru, gak bisa enggak. Siapapun yang ingin solok, yang ingin menghambakan diri untuk mendapat ridha Allah, wajib punya syekh. Pas pula ini babnya bab mursyid ini malam ini. Ini pas ngajak ayyuhal walad, ini intinya tasawuf. Kitab ini singkat, padat, intinya tasawuf. Seorang murid bertanya kepada gurunya untuk minta ilmu yang bisa selamat di kuburan. Minta ilmu yang bisa, ilmu itu menemani dia anteng di kuburan. Ditulislah sama Syekh Imam Al-Ghazali dalam bentuk waraqat yang tipis, inti daripada tasawuf. Maka siapa yang ngamalkan kitab ini, insya Allah kuburnya selamat, akhiratnya selamat. Karena intinya tasawuf ini dia. Ini inti daripada tasawuf. Maka bagi orang yang salik wajib punya mursyid, punya syekh. Yu'addibu, yang mendidik sahabat syekh akan murid. Wa yursidu, dan memberikan petunjuk sahabat syekh akan murid. Ila sabilillahi, kepada jalannya Allah Ta'ala. Wajib punya guru yang mendidik kita menuju jalannya Allah. Loh, kalau kita nggak punya guru, siapa yang ngarahkan kita ke jalan Allah? Emang kita mampu? Ruhani kita sudah cukup kira-kira bekalnya untuk bisa bertemu dengan Allah? Berat. Maka butuh kita guru naik ke gerbongnya para masyayikh kita. Karena Allah sendiri, li'anna Allah, sungguhnya Allah itu arsalah, mengutus lil ibadi, untuk hamba-hamba, rasulan akan rasul-rasul, rasulan akan seorang rasul, lil irsyadi, untuk memberikan petunjuk, ila sabili, kepada jalannya Allah. Karena Allah saja mengutus Nabi kita Muhammad sebagai petunjuk untuk kita umatnya. Maka tatkala fa'idhar tahala, tatkala berangkat sama Nabi, wafat Nabi Muhammad SAW, faqad khalafa, maka benar-benar ganti. Siapa al-khulafa'u? Khulafa fi makanihi, di tempatnya Nabi. Hatta yursidu, sehingga memberikan petunjuk sama khulafa'ur rasyidin ilallahi ta'ala, kepada Allah Ta'ala. Bahkan Nabi kita di saat beliau meninggal, langsung Nabi kita memintakan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dengan isyarahnya sebagai penggantinya. Pada waktu beliau sakit parah, Abu Bakar diminta jadi imam. Ini isyarah. Diganti oleh Abu Bakar As-Siddiq, artinya jenjang waktu itu nggak terputus, tetap ada pengganti. Maka terus menerus kita wajib punya mursyid. Begitu hilang mursyid, Allah panggil ke pondok, wafat, ada terus penggantinya untuk membawa ruhani kita bertemu kepada Allah. Nggak bisa mandek. Tetapi untuk milih mursyid nggak sembarangan. Maka beliau Imam Al-Ghazali memberikan kita gambaran apa sih ciri-ciri mursyid ini. Wa syartu syaikhi, bermula syaratnya syekh. Syaratnya mursyid alladzi, yang yasluhu, yang patut, yang harus, yang layak. Ayakuna, sekiranya ada itu naiban, pengganti Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Seorang mursyid yang layak untuk menggantikan kedudukannya sebagai kedudukan Rasulullah, sebagai khalifahnya Allah untuk ruhani kita, untuk khalifahnya Allah untuk membimbing kita bertemu kepada Allah. Ayakuna aliman, sekiranya mursyid itu alim, paham ilmu-ilmu syariat, paham ilmu tariqah, paham ilmu hakikat, dan ngerti ilmu ma'rifat.
Walakinna lakulu alimin, tetapi tidak semua yang alim itu yasluhu patut lil khilafati, untuk jadi pengganti. Gak semua yang alim bisa jadi penggantinya guru, menggantikan posisi Rasulullah, tidak bisa. Wa ini ubayyinu laka, kata Imam Al-Ghazali, sesungguhnya aku menjelaskan kepadamu ba'du alamati, sebagian tanda-tandanya syekh, tanda-tandanya mursyid, ala sabil ijmali, kepada jalan global. Beliau memberikan kita tanda-tanda mursyid yang bisa kita jadikan guru lewat jalan umum, nggak secara tuntas. Jadi kita paham ke depan, nggak sembrono ngambil guru, nggak sembrono ngambil mursyid, terus nggak semua orang kita katakan mursyid. Imam Ghazali memberikan gambaran di sini dengan jalan global. Hatta la yadda'i, sehingga nggak ngaku-ngaku sabakulu ahadin annau, sungguhnya atu mursyidun. Nggak ngaku-ngaku mursyid. Sekarang banyak orang ngaku mursyid. Sekarang banyak ngaku mursyid, padahal ciri-cirinya belum menunjukkan ciri-ciri mursyid. Sembarang kali, mudah kali mengaku dia sebagai mursyid. Padahal untuk mendapat makom mursyid yang berikan petunjuk kepada orang-orang menuju jalan Allah itu nggak gampang. Apa ciri-cirinya? Fanaqulu, maka mengatakan kami Imam Al-Ghazali, yaitu man yu'ridu an hubbid dunya, orang yang berpaling daripada mencintai dunia, wa hubbil jahi, dan mencintai jabatan, mencintai pangkat. Syarat mursyid yang pertama, dia tidak mencintai dunia dan dia tidak mencintai pangkat. Tapi jangan salah menilai mursyid. Tatkala mereka di samping kanan kirinya banyak hartanya, jangan kita nilai berarti dia itu cinta harta, tidak. Yang dikatakan zuhud itu bukan orang yang tidak punya harta. Ada dua orang, satu nggak punya harta, satu punya harta banyak. Bisa jadi yang zuhud ini yang punya harta. Kenapa? Hatinya nggak nyantol ke harta, di dalam hatinya nggak ada harta sama sekali. Tapi justru yang nggak punya harta, dia kepikiran harta terus, pingin punya tanah, pingin punya mobil, pingin punya rumah, sehingga hatinya dipenuhi dengan dunia. Ini justru nggak zuhud. Di sekelilingnya banyak harta tapi hatinya nggak nyantol. Itu sekedar wasilah, sekedar sarana untuk mencari ridha Allah, sehingga semua digunakan ke jalan mencari ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Ini zuhud. Ini mana daripada zuhud. Loh, kita nilai guru kita kok banyak kali hartanya. Rumahnya di sana ada, di sini ada, di sana. Loh, guru-guru kita tidak pernah menjadikan rumahnya tempat tinggal. Dijadikan tempat untuk murid-muridnya, jadikan tempat suluk. Tempatkan muridnya untuk tempat zawiyah, ya. Termasuk Kiai Haji Syekh Qadirun Yahya Naqsyabandi yang di Pancabudi. Beliau itu jangan tanya hartanya. Di Pancabudi itu mopen beliau, bemonya Masya Allah ratusan. Hartanya berlimpah ruah. Tapi belum boleh tinggal di gua, khalwat, tinggal di sana. Enggak satu pun dia mengotek-ngotek hartanya, enggak. Hartanya digunakan untuk murid-muridnya. Hartanya digunakan untuk orang-orang yang khidmat di sana, yang solo, yang ibadah dan sebagainya. Enggak pernah digunakan beliau untuk bersenang-senang. Maka ciri-ciri murid itu hatinya enggak ada cinta dunia, enggak ada cinta pangkat dan jabatan. Wa kana qad tabali syakhsin, dan adapun mursyid itu sungguh mengikut kepada seorang guru juga, kepada syakhs basirin yang waspada, yang punya mata batin, yang tasalsalu, yang bersambung. Mutabi'atuhu, apa ngikutnya, ila sayyidil mursalin, kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seorang mursyid itu dia punya silsilah bersambung, ngikutnya kepada guru-guru yang sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka tengok guru kita, ada nggak sambungannya? Kalau tiba-tiba nggak punya sambungan dari beliau langsung mursyid, tapi nggak punya guru, wah ini kita hati-hati. Siapa ini? Gitu. Oh, aku langsung bersambung ke Rasulullah. Lu betul pirang perkara. Akhir zaman dia langsung bersambung ke Rasulullah, nggak bisa. Harus punya guru. Silsilah zahabiyahnya harus jelas. Ya. Harus nampak, atau mata rantai nggak pun zahabiyah, tapi mata rantai untuk bersambung kepada Rasulullah harus jelas. Jadi nggak sembarangan orang bisa ngaku mursyid.
Jadi kalau kita ketemu orang ke mursyid, tanya gurunya siapa, terus gurunya siapa, ketemu kepada siapa, amalnya bagaimana, kita tengok tingkah lakunya. Kalau dalam pandangan zahir kita dia sudah menyalahi syariat, tinggalkan. Tapi kalau sudah kita tengok mantep, dia sesuai dengan syariat, ajaran sesuai dengan syariat, akhlaknya mengajarkan cinta dan kasih sayang, ikuti. Tapi mursyid kadang-kadang menguji kita, sejauh mana kita sungguh-sungguh ikut kepada mursyid, sehingga terkadang sengaja mursyid menampakkan celahnya di hadapan kita masih ikut gak kepada mursyid. Maka hati-hati, kadang-kadang guru itu sengaja menguji kita. Kita tanya, loh kok ini kok aneh ini, kok nggak benar nih guruku kayaknya hari ini gitu. Sengaja menguji kita gitu. Maka kita selalu berdoa, Allahumma astur aiba mu'alimi anni, ya Allah tutup aib guruku di hadapanku. Sehingga apapun yang kita pandang jangan pernah mandang dohirnya pada guru kita. Loh masa saya kok keluar cananya kok nggak pakai jubah, kok cana ponggol, pakai kaos, pakai kacamata, ini apa ini? Kadang-kadang menguji kita gitu. Orang yang nggak kuat syariatnya ini wah bahaya gitu. Tapi yang sudah duduk makomnya santai, santai, nggak repot, nggak bingung. Silsilah sudah jelas, rantainya sudah nampak jelas. Maka kalau kita sudah yakin, ikuti terus. Jangan cari-cari celah apapun. Ya, jangan cari-cari. Itu ujian murid biasanya. Ujian murid kepada guru, diuji, cari. Itu kayak mana itu guru gitu, kok kayaknya aneh tingkah lakunya itu, nggak bener kayaknya itu Ustadz Budi itu, nggak layak aku Ustadz Budi. Masa siang-siang kok jam sholat kok mangan, jam puasa mangan gitu. Ini kadang-kadang. Tapi nggak mungkin kalau guru itu mursyid puasa makan, nggak mungkin ya gitu ya, nggak mungkin. Wa kana muhsinan riyadatan nafsi, dan ada sapa syekh itu orang yang berbuat baik akan riyadatan nafsi, melatih dirinya dengan apa? Bikilatil akli, dengan sedikit makan. Ini kita dilatih. Dalam Solo kita dilatih cuma makan satu hari hanya 2 kali 3 sendok. Berarti 1 hari 2 kali 6 sendok. Itu saja makan kita. Cukup 2 sendok. Dulu pertama kita Solo mungkin terkejut, nasi segini apa kenyang gitu. Nengok nasi cuman sikplek gitu, samploan habis, lauknya cuman sup kacang. Pagi nggak makan nasi, kurma 3 biji, makan jam 10 sama sore. Waduh, nggak kuat ini. Itu kan nafsu kita yang ngomong. Ruh ini kan nggak butuh makan nasi sebenarnya. Kenapa kita terkecoh dengan makanan? Karena yang kita pikir nafsu kita, syahwat dohir kita, jasmani kita, sehingga kita repot. Tapi kalau yang kita pikir ruhani kita, nggak repot lagi. Makanya orang kalau pandangannya jasmani ya bingung, kewalahan. Tapi kalau pandangannya ruhani ya udah aman. Syekh Muhammad Hariri kalau pandangan jasmani nggak masuk akal, nggak punya jantung bisa hidup. Jantungnya nggak ada bisa hidup, yang mumpah darah itu apa gitu. Lah bukti bisa hidup. Karena dia sudah magomnya nggak seperti magom syariat lagi. Maka kalau kita solo tapi dudukkan mangkomnya masih mangkom jasmani, ya solonya lemes, udah keluar lagu, nggak mau lagu. 1 hari udah keluar gitu pertama itu. Tapi begitu sudah 2 hari, sudah mulai ruhaninya nerima, enteng rupanya. Loh, makin kuat rupanya, makan 2 sendok, makin kuat gitu. Kok makin semangat, makin enak, makin kemana-mana, makin sergap. Ternyata yang menguatkan kita bukan makanan, tapi apa? Vitamin, protein dalam ruhani kita adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kuatkan protein itu, perbanyak vitamin itu dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyuburkan ruhani. Wal qaul, dan sikit ngomong. Maka dalam solo kita dilatih nggak boleh ngomong. Mau ngomong pakai pulpen ditulis. Aku minta ini, minta obat, kasihkan sama penjaganya, kasih obat. Kasihkan sama muqaddam, aku sakit ini, supaya dikasih obat. Pakai pulpen, nggak ada ngomong-ngomong. Ya, makanya hakikat solo itu latihan di sini kita sulutnya. Jangan ngomong kecuali ngomong yang manfaat. Gitu. Waqilatul naumi, dan sedikit tidur.
sedikit tidur, jangan banyak tidur. Itu guru-guru kita semacam itu semua. Wa kasrati sholawati, dan banyak sholat, wa sodakoti, dan sodaka wa somi. Tapi banyak sholat, bukan sholatnya ditambah 5 waktu jadi 6 waktu, enggak, maksudnya sholat sunnahnya. Tengok di kita sholat sunnahnya, qobliyah ba'diyah enggak boleh putus. Tahajud enggak cuma tahajud, najat, wudhu, syukur, tasbih, tahajud lagi 8 rakaat, witir lagi, Isra, duha 8 rakaat, susul burda, habis burda baca dalail, baru golek setengah jam nggak ada, masuk duhur, qobliyah duhur, ba'da duhur langsung baca Quran, datang makanan sedikit makan, baca Quran lagi. Jadi full sebenarnya di amalan-amalan kita ini, Masya Allah luar biasa. Kalau kita ikuti amalan harian itu, hidup kita ya cuma untuk ibadah toh, nggak ada yang lain. Cuman kan kita butuh dunia juga, ya udah baca sambil jalan. Ya, minimal sholawat yang 1000 tuntaskan sambil jalan. Al-Ikhlas yang 1000 tuntaskan, nggak sanggup 1000, 100 guru kita memberikan kemudahan 100, niatkan 1000 kan gitu. Baca 100, niatkan 1000, udah dikasih keringanan. Ya, tapi setelah itu bukan dipas-paskan 100 gitu. Baca 100, niat 1000, setelah itu sambil baca sambil jalan. Yang penting niat kita sampai 1000, 100 udah niat 1000. Enggak tahu 100.000, insya Allah dihitung 1000, ditanggung sama guru-guru kita gitu. Makanya ayo orang terahiman Allah, banyak sedekah, banyak puasa, puasa sunnah dan sebagainya. Jangan merasa cukup dengan puasa Ramadan toh, enggak, masih banyak yang harus kita penuhi. Puasa Syawal, puasa Abiyat, puasa apalagi sunnah-sunnah yang lain, Senin, Kamis dan sebagainya. Wakana, dan ada apa, syekh bimutabati, dengan mengikutnya. Dalika syekh, akan itu Syekh Al-Basira yang waspada, jailan, menjadikan itu jailan jadi muhasinal akhlaki, yang bagus akhlaknya. Lahu bagus syekh sirotan, akan perjalanan kasobri wa sholati wa syukri, seperti sabar, sholat, syukur, wa tawakul, wal yakin, wal qana'ah, wa tuma'dinatin nafsi, dan antangnya hati, wal hilmi, dan santun, wa tawadu'i, dan tawadu', wal ilmi, wa sidqil aya'i, dan benernya malu, wal wafa'i, dan memenuhi janji, wal waqari, dan berwibawa, wa sukuni, dan anteng, wa ta'ani, dan alon-alon tenang, wa amsaliyah, dan lain sebagainya, dan lain-lainnya. Jadi dengan mutabaknya guru kita kepada guru-gurunya, akhirnya mendidik kita dalam perjalanan kita menjadi orang yang sabar. Maka thariqah itu hakikatnya mengeluarkan sifat pemarah menjadi sifat sabar, mengeluarkan sifat malas sholat jadi senang sholat, mengeluarkan sifat yang suka ngerasa jadi sifat syukur, sifat yang nggak tawakal jadi tawakal, yang kurang yakin jadi yakin, yang nggak qanaah jadi qanaah, yang hatinya belum tenang jadi tenang, yang selama ini tukang marah jadi santun, yang sombong bangga gumede jadi tawadu, yang payah memahami arti hidup jadi berilmu, jadi punya malu, berwibawa, anteng, alon-alon dan sebagainya. Ini yang dikeluarkan dari diri kita sifat tercela, yang dilahirkan sifat-sifat yang tadi. Jadi kalau masih orang bertoriko masih merasa bangga, belum toriko. Orang toriko masih merasa, wah aku lebih mulia dari ente, enggak benar torikonya. Wah aku lebih sempurna dari kamu, enggak benar torikonya. Jangan coba-coba yang lawan aku, ini belum benar. Atau masih merasa kita lebih baik dari orang yang lain, lebih banyak sholatnya, lebih banyak sedekahnya, orang lain masih belum ada apa-apanya, belum benar torikonya. Torikoh itu melahirkan rasa tidak bisa apa-apa dan tidak punya apa-apa, dan bukan siapa-siapa. Karena kita ini fana, hakikatnya semua ini afalnya Allah. Kita yang senang sedekah, Allah yang menggerakkan kita senang sedekah. Kita senang ngaji, sering hadir dalam majelis, kok enak berangkat sholat. Banyak orang-orang yang malas sholat, kok hatinya nggak terbuka. Yang gerakkan kita itu Allah, kita nggak bisa apa-apa. Maka munculkan syukur kepada Allah, bukan bangga dalam diri kita. Kalau bangga, batal thariqahnya. Ngulang dari awal lagi untuk sampai magom-magom berikutnya. Ya, jadi thariqah ini bukan mencari wali. Aku berthariqah biar bisa jalan di air, ngapain? Jadi kayu kering kenapa biar jalan di air gitu. Aku masuk thariqah biar bisa terbang, untuk apa terbang gitu. Saya bolak-balik terbang, nggak jadi wali.
Berapa kali saya terbang ke luar negeri, Pak Tumanggur bolak-balik terbang ke Yaman, ke Turki, ke Mekah. Pak Munte ada pernah terbang ke Mekah? Oh belum. Pak apa itu Pak Charles pernah terbang itu dari Batam kemari? Ya. Kalau mau ngapain terbang, kalau pengen terbang ya jadi borong aja gitu. Bertoriko itu bukan untuk punya kesaktian, itu hijab. Banyak orang terlena dengan kelebihan, padahal kelebihan dalam toriko itu hijab. Justru waktu kita zikir Allah, ruh kita keluar. Wah itu hijab sesungguhnya. Kita tamasya, bisa melihat diri kita gitu. Itu justru jadi hijab, menjadi tabir penutup untuk kita nggak bisa sampai usul kepada Allah. Kenapa? Muncul bunga-bunga yang melahirkan sifat sombong dalam diri kita. Oh aku sampai makomku. Sampai endi? Tujuan kita bukan itu. Tujuan kita untuk sampai ke Allah fana, melahirkan kefanaan. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang kekal cuman zatnya Allah, yang mulia, yang agung. Kalau kita fana, maka kalau ada orang ngajak ayo belajar sama aku untuk jadi wali, udah jangan ikuti gitu. Kita bukan untuk jadi wali, tapi untuk dicintai Allah. Itu pun berat. Tapi Pak insya Allah kalau kita sholatnya benar, sholat sunnah kita kerjakan, amal-amalnya kita lakukan, Pak insya Allah kita dicintai Allah. Kalau dicintai Allah mudah-mudahan mendapat ridhanya Allah. Yang penting kita berusaha, ya berusaha. Fahuwa maka tatkala sudah muncul sifat-sifat yang tadi itu, idzan jika demikian, fahuwa maka bermula orang syekh idzan tatkala punya sifat-sifat yang demikian, tanwinnya tanwin iwat anil jumlah, sudah punya sifat tawakal, yakin, syukur, qanaah, maka itu nurun cahaya mi anwarin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi waktu kita sudah punya sabar, qanaah, yakin, dibimbing masyayikh kita, sesungguhnya sudah ada nur Nabi Muhammad dalam diri kita. Kalau sudah ada nur Nabi dalam diri kita, fa insyaallah mati kita husnul khotimah. Kita nggak dicabut, tapi keluar. Ukhruj. Sehingga diseru dalam Al-Quran, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli ibadi wadkhuli jannati. Tapi orang-orang yang nggak beriman dipukul-pukul, basitu aidiakum, malaikat mukul dengan tangan, akhriju, hayo keluarkan ruhmu, hayo keluar ruhmu. Sehingga begitu ruh keluar seperti nyabut kawat berduri di kain wol yang basah, ditarik sekuanya, koyak semua. Seperti 300 goresan pedang, pedih. Kenapa sakit? Di pikirannya banyak dunia. Dia meninggalkan dunia yang ia cintai. Dia meninggalkan rumah yang besar yang ia sayangi. Dia meninggalkan mobil yang berada selama ini dilus-lus, dicuci kalau pagi. Dia nggak sempat mandi, mobilnya udah mandi gitu. Dia belum sempat minum, mobilnya diisi minum dulu, takut kehabisan solar. Datang ke apa dulu, apa namanya? Pertamina dulu. Takut kehabisan pertalite, nggak mikirin perutnya, mikirin mobilnya dulu. Wah, ini. Maka begitu mati terasa berat. Kenapa? Ada beban cinta dalam hatinya kepada dunia. Sehingga kayak 300 goresan pedang sakit rasanya. Tapi kalau dunia sudah keluar, semua hanya di tangan, begitu dicabut semua dia senang. Kenapa? Karena kematian jisrun, jembatan untuk bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntung orang-orang yang di hatinya sudah ada mahabbah. Semakin dekat kematian dia semakin senang. Kenapa? Karena kematian itu adalah jisrun, jembatan untuk dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ayo munculkan rasa ini. Kalau sudah nur itu ada dalam diri kita insya Allah. Dan kita yasluhu patut lil iktida'i bihi, ikut kepada guru yang semacam ini. Masya Allah, guru kita Masya Allah. Syekh Mustafa itu sabarnya luar biasa. Santunnya, cintanya, diajarkannya kepada kita kasih sayang, Masya Allah. Maka ikuti beliau. Walakin wujuda mislihi nadirun. Tetapi wujud yang semacam ini langka. Cari guru yang semacam ini langka. Azul lebih langka minal kibriti daripada belerang al-ahmar yang merah. Kayak belerang yang merah, nyarinya payah ketemunya. Waman bermula sabar itu saadat nolongihu akan menapa saadatu. Kebahagiaan fawajada maka mendapatkan syekhon akan guru kama seperti perkara. Zakarna yang kami sebutkan hu akan guru tadi. Wa qabilah dan terima hu akan mansaba syekhi yang bagi seharusnya ayah tarima memuliakan hu akan guru dohiron wa batinan, dohir dan batin.
Tetapi cari guru ini langkah kayak cari belerang merah. Loh, kalau Allah berikan kita pertolongan bisa ketemu guru seperti ini, ketemu syekh seperti ini, ikuti, muliakan, terima. Dan kalau kita terima guru kita, ini hidayah terbesar. Berarti kita orang pilihan yang dipilih untuk ikut kepada guru-guru yang punya sifat yang mulia. Amma ihtiramu dhahir wallahu a'lam. Sedikit lagi, berapa halaman baris lagi aja. Amma ihtiramu dhahir, adapun memuliakan secara dhahir, memuliakan guru, fahuwa ala yujaddilahu, tidak mendebat guru. Walastaghilu bil ihtijaj, enggak sibuk untuk mencari hujah kepada guru, mau bersama guru. Guru, ini kok gini, kok gini, enggak didebat. Fi kulli mas'alatin, di tiap masalah. Wa in alima khoto'ahu, sekalipun kita ngerti kesalahan guru, jangan debat guru. Wala yulqa baina yadayhi sajadatahu, jangan jatuhkan sajadah depan guru kita. Jangan. Illa waqta ada sholatin, kecuali pada waktu sholat. Karena kalau kita bentang saja depan guru kita langsung sholat. Berarti kita nyuruh guru kita tuh sholat. Jangan. Oh, mesti duduk di bentang sholat. Misalnya guru kita duduk, kita kasih sajadah, langsung berdiri sholat guru kita. Jangan dibentangkan saja. Tapi kalau udah masuk sholat, baru bentangkan sajadah. Artinya kalau guru kita lagi zikir, lagi apa, jangan kita sibukkan dengan perkara yang lain. Fa idza faragha yarfa'uhu, kalau sudah selesai guru kita sholat, waktu kita bentangkan sajadah, selesai sholat, sajadah kita lap, kita simpan. Beliau waktu sholat, kita bentang lagi. Kita khidmat, muliakan. Wala yuksiru nawafila sholati bihadratihi, dan jangan memperbanyak yuksiru, sholat-sholat sunnah di hadapan guru kita. Nawafila sholati akan sunnah, sholat di hadapan guru kita. Jangan di hadapan guru kita memperbanyak sholat sunnah. Seolah-olah kita lebih baik dari guru kita. Jangan, kecuali perintah. Anakku, dalam Solo kamu harus ikut sholat sekian. Sholat itu perintah guru kita, kerjakan. Tapi pas guru kita berkunjung depan di rumah kita, kunjung bersama kita sibuk dengan sholat sunnah. Itu nggak boleh, adab. Malah kita ngerjakan sholat sunnah sampai 20 rakaat. Biar guruku ini kukalahkan dulu, ini seolah adab namanya. Malah salah itu. Justru waktu kita ada guru datang, kita layan, itu lebih baik daripada sholat sunnah kita. Khidmat kepada ulama lebih baik daripada ibadah sunnah. Tapi kalau kita belum sholat duha, guru kita datang, ya masih pas sholat, ya kerjakan dulu. Ya, tinggal 2 rakaat lagi, ya udah kerjakan 2 rakaat. Kerjakan 2 rakaat. Wa ya'malu ma ya'muru syekhu, dan mengamalkan apa yang merintahkan akan murid sahabat syekh. Amalkan yang diperintah, suruh baca ini 1000, baca. Minal amali, daripada amal, biqadri wus'ihi, dengan kira-kira kemampuannya, wa taqatihi. Makanya kita dikasih batas kemampuan, nggak bisa duduk sambil jalan. Ya amalkan gitu kan. Nggak bisa 1000, 100. Nggak bisa 100, sempat saya pernah nggak bisa 11, keluar rumah baca Al-Ikhlas 11. Itu juga kadang nggak dibaca. Aduh. Nggak bisa 1100, nggak bisa 111, keluar rumah baca 11. Lu kadang itu pun kita nggak mau baca, males, gitu. Ya, ayo baca, nomor 11. Insya Allah. Wa amahtiramul batin, adapun memuliakan secara batin, memuliakan secara batin, fahuwa annakula mayasma' wa yakbalu minhu. Maka sesungguhnya tiap-tiap apa yang dengar dan nerima daripada guru, fi dhahir la yungkiruhu fil batin, jangan ingkari dalam batin. Yang kita dengar dalam zahir jangan diingkari dalam batin kita. Guru ngomong gini, ingkar kita, gak cocok sama guruku, gak pas lagi, kayaknya gak bener lagi. Diingkari dalam batin, jangan. Itu adab batin. La fi'lan wala qaulan, tidak perbuatan dan tidak ucapan. Li alla yatasima bin nifaq, supaya tidak disebut yatasima, tidak dinama-namakan bin nifaqi, dengan orang yang munafik. Wa ilam yastati, kalau nggak sanggup, ya ceruk, tinggalkan suhbatahu, akan berteman menjadi muridnya syekh. Kalau nggak sanggup, tinggalkan. Ila ayuwafiqa, untuk sampai mencocoki batinuh, apa batinnya, dohiru akan dohirnya, sampai batin dohirnya cocok. Wa yahtariza, dan menjaga, wa yahtarizu, dan menjaga an mujalasatihi, daripada duduk bersama syekh. Oh, habis. Wallahu a'lam bis-shawab. Jadi ayo dalam batin kita jangan menentang yang diucapkan guru kita, baik dohirnya maupun batinnya. Kalau dohir jangan mendebat dan dengan mencari hujah. Mudah-mudahan yang dikaji singkat ini manfaat. Ya, pas sambungannya insya Allah besok langsung pada subuh santri ngaji. Pada subuh langsung ngaji.
ba'da subuh langsung ngaji sampai jam 1 jam atau berapa. Kemudian kamu istirahat sebentar, makanya nanti kamu tidur, jangan biar nggak ngantuk.